plus film ya yang lagi boomingnya ini, yang lagi rame-ramenya dinonton dan juga kayaknya menempati nomor 1 ya di Netflix sekarang. Apa judulnya? Penyalin Cahaya. Penyalin Cahaya. Ini film Indonesia yang kemarin menang FFI di 2021 ya, baru rilis di bulan ini. Ceritanya sebenarnya teman-teman menurut saya sederhana ya, tapi memang menarik ya, soal pelecehan seksual. Kemasannya yang menarik karena lebih banyak bercerita. Yang menurut saya agak original adalah saat si pemeran utamanya itu mulai mengcopy file-file temannya. Itu di situ alurnya. Ceritanya secara keseluruhan seperti apa dia? Sebenarnya sih seperti layaknya dia tuh, si tokoh utamanya siapa namanya? Suryani. Nah, si Suryani ini dia itu merasa menjadi korban pelecehan seksual. Jadi di awal dia Suryani ini apa? Dia kayak anggota baru ya, baru. Ceritanya juga menurut saya real banget ya, real sekali ceritanya. Jadi si Sur ini dia anggota kayak magang lah, anak baru ya di sebuah teater yang terkenal di kampus, di kampusnya ya. Kemudian backgroundnya juga Suryani ini dia dari keluarga sederhana ya, orang tuanya punya warteg. Ibunya penjaga warteg dan dididik oleh ayahnya yang kebetulan mendidiknya secara keras sih agak sebenarnya. Keras, seperti ayah kebanyakan. Betul. Kemudian Suryani ini dia di kelompok teaternya, dia yang mengelola websitenya. Kemudian pada suatu hari dia ditawarin oleh salah satu anggota teaternya untuk mengerjakan website orang tuanya ya, si Rama yang menulis skenario di teater itu. Jadi ada dua, kalau di awal-awal film ada dua kayak pemimpin di teater itu ya. Pertama Anggun yang sutradara teater, kemudian ada Rama yang penulis skenario teater ya. Mereka di awal-awal film itu bagaimana mereka tampil ya, dan ternyata sukses. Kemudian teaternya akan tampil di Kyoto ya, di Jepang ya. Nah, kebetulan si Rama ini juga berasal dari orang yang kaya raya lah, dia berada keluarga sultan banget. Dan orang tuanya seniman seniman. Jadi untuk merayakan mereka terpilih untuk mewakili Kyoto ya, ke Kyoto, mereka merayakan ya dengan membuat pesta. Membuat pesta di rumahnya si Rama ini. Disinilah awal itu semua bermula. Dimulai ini di sini. Sur akhirnya ikut malamnya, diundang khusus malah sama si Rama. Selain sebagai anggota yang mengurusi website juga, karena Rama menawarkan pekerjaan ketemu si ayahnya si Rama ini untuk mengelola website ayahnya ya. Akhirnya datanglah si Sur, meskipun di awalnya dilarang sama orang tuanya. Di situ ditampilkan ya, ayahnya diperankan oleh Lukman Sardi ya. Lukman Sardi di situ mulai diperkenalkan karakter ayahnya yang agak keras, kemudian membatasi untuk keluar malam. Tapi alasan Sur adalah karena dia dapat tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan. Kemudian akhirnya berangkat dia bersama Karmin namanya. Karmin kalau salah dia itu penjaga fotokopi teman kecilnya yang kebetulan juga jadi penjaga fotokopi di kampusnya. Hanya berangkat dia sama Karmin ya. Itu pun berjanji Karmin mau mengantarnya asalkan pulang cepat. Ternyata saat di pesta dia malah tergoda oleh kehidupan malam. Larut dengan pesta-pesta yang ala-ala anak muda lah, minum-minum, padahal sudah diingatkan oleh orang tuanya, tapi termasuk terbawa oleh, karena sepertinya memang Sur ada kecenderungan di kelompok teater itu, kalau anak baru cenderung dikerjai ya, misalnya cenderung dikerjai untuk minum ya. Akhirnya justru terbawa hingga akhirnya keesokan harinya itu Sur mendapati dirinya itu terbangun di rumahnya, dan dia langsung ingat bahwa dia udah telat untuk beasiswa wawancara beasiswa, karena dia sebenarnya kuliah ini
sepertinya di kuliah ini tuh dia dapetnya dari beasiswa untuk menghidupi dia kuliah Ya, itu. ya. Tapi betapa kagetnya saat dia wawancara beasiswa, malah yang diperlihatkan ke SUR oleh dosen-dosen pewawancaranya Itu sudah malah viral fotonya dia, seolah-olah dia yang selfie ya saat mabuk gitu, mabuk di pesta itu. Nah, disitulah mulai sebenarnya agak-agak detektif sih ya, mulai sebenarnya agak-agak film ini detektif ya, mulai detektif di awal. Agak-agak detektif. Disitulah SUR mulai mencari tahu bahwa termasuk misalnya mencoba kamera, dan Iya, dia betul. mulai curiga bahwa Karena dia itu bukan selfie, itu kemungkinan kamera dari kamera belakang belakang. gitu ya, bukan kamera depan. Akhirnya mencari tahu hingga mulai muncul kecurigaan bahwa sepertinya ada upaya untuk ngerjain dia. ngerjain Sebenarnya dia di awal, awalnya tuh di ngerjainnya tuh cuma kayak dia merasa dikerjain aja, dia tidak mengarah dulu ke Ya, pelecehannya. ke pelecehan ya. Ya. Mulai, tapi lama-lama kecurigaannya mulai menjadi-jadi setelah mendapati Bajunya beberapa terbalik. kenyataan-kenyataan lain ya, fakta-fakta lain. Ah, Misalnya betul. bajunya terbalik. terbalik. Kok bisa bajunya terbalik padahal Dia waktu tidak. makainya nggak terbalik misalnya. Kemudian juga untungnya SUR ini jiwa detektifnya juga memang besar ya. Memang besar. Termasuk misalnya datang ke pihak apa? Ke netkarnya. Ya, semacam ya, online-nya ya, online ya, benar. ya. Se-online. Online mengecek kenapa dia mendapati Perjalanannya jauh itu lebih lama. ada di pertengahan dia berhenti lama ya. Akhirnya di situ di awal mula dia mendapati jawaban bahwa ban mobil itu bocor gitu. Dan dia juga mendapati bahwa ternyata waktu dia dibawa ke rumahnya itu kan dia tidak sadar ya, dia dapat keterangan dari teman-temannya bahwa dia dipesankan online ya, kendaraan online dan pulang sendirian gitu di mobil itu. Hingga akhirnya bapaknya, ibunya juga ya karena mereka ini kayak orang tua kebanyakan ya, jadi kayak orang tua dan hidup di lingkungan kebanyakan. Ya. Jadi pada saat anaknya pulang pagi, terus bapaknya ini sih lebih ke malu karena anaknya pulang pagi dalam keadaan mabuk dan ngetok-ngetokin rumah tetangga gitu. Jadi ya udahlah. Akibat itu si SUR juga diusir diusir dari rumahnya. Nah, karena diusir dari rumahnya, dia akhirnya tinggal di tempatnya Karmin, di atas tempat fotokopinya. Tapi justru di situ dia beraksi ya, karena di situ terbantu. Jadi detektifnya justru bekerja. Detektifnya dan judulnya di sini judulnya yang penyalin cahaya. Jadi ternyata penyalin cahaya saya juga baru penyalin cahaya yang dimaksud ya. Dia fotokopier sebenarnya di Inggris. Selain fotokopi juga menyalin dokumen-dokumen, mungkin juga maksudnya menyalin dokumen-dokumen dari temannya. Jadi memancing, mulai mencari informasi dengan semua teman-teman yang di Sanggar Tari itu yang misalnya punya kepentingan untuk fotokopi, ketika dia hubungkan flash disknya atau hard disknya atau kamera HP-nya ya, handphonenya ke komputer, ternyata juga ada dua device yang dia bisa diretas lah sama diretas oleh si SUR ini. Si SUR yang ada di atas ya, di bagian atas. Nah, dari situ semua data-data yang dia dapatkan hingga akhirnya kecurigaannya pertama dia ke salah satu anggota Matahari si Torik namanya. Jadi dia tuh mencurigai dari semua video-video yang dikumpulkan, dia itu dikerjainnya sama si Torik. Ternyata kan ini di sini menariknya ya. Jadi di awal-awal memang kita tidak nyangka-nyangka si itu misalnya ya. Tapi ya cukup, kalau saya melihat sih cukup menarik ya film ini ya. Karena penceritaannya emang yang di awal-awal cukup berbeda. Saya kira berbeda dari film-film yang lain ya. Dari yang original menurut saya adalah saat menyalinnya itu, seolah-olah film detektif gitu. Memang dari awal hingga pertengahan agak menarik ini filmnya ya. Kemudian tapi memang saya terganggu di bagian akhirnya ya, di bagian akhirnya yang terlalu kesannya dibuat-buat terakhirnya berat. Tiba-tiba dari awal agak realistis, real sekali. Sebenarnya sih enggak juga sih sebenarnya ya menurut gua. Jadi berbeda. Sebenarnya menurut gua sih
seperti sebenarnya mungkin ya film ini lebih kayak ingin mengungkapkan realitas kebanyakan sih. Iya. Bagaimana upaya si Sur ini untuk mengungkap kebenaran dengan mencari dan minta tolong ke pihak fakultas dan kampus yang ternyata gak digubris dan justru berbalik menjadi bumerang buat dirinya sendiri gitu. Justru digambarkan ya, itu yang saya maksud realistis sekali ya. Gitu. Termasuk juga gambaran settingnya soal kehidupannya itu cukup bagus. Hanya saja memang kalau saya pribadi itu cuma agak di tengah memang sih ketika agak di akhir tiba-tiba jadi surrealis ya, tiba-tiba Bernu dengan fogging. Ya, tiba-tiba si Ramanya muncul segala macam. Itu kan jadi agak kok jadi teatrikal di akhirnya. Agak-agak ganggu sih sebenarnya di part itu. Termasuk juga di bagian akhir ending yang membagi-bagikan itu terlalu apa ya? Ya sebenarnya mungkin upaya dia dengan membagikan itu kan tadinya ternyata si korbannya pikirnya cuma ada 3, tapi mereka ini si Sur dan salah satu korban yang namanya Farah juga yang merupakan mantan anggota si Teater Matahari ini juga berpikir bahwa sebenarnya masih banyak korban lain yang takut untuk speak up. Jadi akhirnya mereka melakukan cara menyebarkan bukti-bukti itu dengan fotokopinya, mesin fotokopi itu dan dia sebar-sebarkan. Sekaligus sebenarnya mengkritik soal bagaimana kadang-kadang kasus-kasus seperti ini misalnya tertutup harus karena viral dulu. Ya selain karena viral, kasus-kasus seperti ini tertutup karena misalnya tertutup oleh kekuasaan. Ya betul. Kekuasaan sih. atau oleh orang-orang yang punya kuasa, gitu, punya uang, kemudian berupaya untuk menutupi. Cuman caranya ya dengan jelang ending yang teatrikal biar nggak terlalu seperti cuma agak film-film shocking lainnya. sih karena ternyata terakhirnya mostly anggota teater itu pernah menjadi korbannya si Rama ini ternyata. Iya. Ada beberapa anggota teater ini ternyata adalah korbannya juga. Banyak korban cuma yang lain akhirnya nggak ternyata ya speak di up. ceritanya. Iya betul. Tapi untuk ukuran saya kira ini film yang cukup bagus ya. Meskipun ada beberapa di film Indonesia kan sudah ada beberapa film-film soal soal pelecehan seksual gitu ya, udah banyak. Misalnya kayak di Netflix ada apa? 27 ya, Mixtape itu yang soal korban perkosaan yang kalau nggak salah yang Rehanun perankan ya. Kemudian juga Marlina juga soal pelecehan sebenarnya, juga. Cuman memang formulasinya yang berbeda dengan penyalin cahaya. Ya tidak seberat pendahulunya sih menurutku. Untuk yang penyalin cahaya ini agak mulai dan ngalir ya. Mengalir lebih mengalir dan untuk dinikmati gitu. Kalau saya pribadi sih lebih menikmati penyalin cahaya dibanding Yuni ya. Meskipun secara umum sebenarnya sama-sama bagus ya. Cuman kalau saya lebih menikmati penyalin cahaya meskipun memang karena lebih mengalir. Jadi maksudnya unsur yang ingin dia sampaikan itu lebih plus tersampaikan benar dibandingkan si film Juni yang belum kita bahas sebenarnya. Gitu guys. Itu saja barangkali ya. Semoga teman-teman semoga terbantu ya sebelum menonton. Jadi harus tetap menonton. Harus bagus filmnya. Setelah mendengar ulasan kami ya, yang belepotan juga. Teman-teman silakan nonton. Itu saja ya, terima kasih sudah menonton. Dadah.